Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Eri. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Santo. Alhamdulillah saya ini baik-baik saja hari ini. Iya ya. Oke. Pak Eri, pada kesempatan kali ini ya, kita hanya memiliki waktu 10 menit ke depan ya. Nah, apabila ada sesuatu hal yang ingin Bapak Eri ceritakan, monggo, silakan Bapak Eri. Oke Bapak, kali ini saya ingin membahas tentang motivasi belajar anak saya itu Bapak yang sangat Hmm. rendah. Gitu. Jadi ketika siang anak-anak itu menjadi lemah, letih, lesu dan kurang aktif dalam pembelajaran. Hmm. Terus Pak Eri harapannya gimana terhadap pembelajaran yang Pak Eri lakukan di kelas? Saya ingin Bapak membuat situasi kelas itu menjadi lebih kondusif, lebih menyenangkan, Mhm. anak-anak itu lebih Mhm. aktif dalam pembelajaran dan Mhm. juga pada saat penilaian formatif anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari saya, Bapak. Oke, iya iya iya. Menurut Pak Eri nih, agar murid bisa melakukan hal itu, bagaimana caranya? Menurut saya ya Bapak, berdasarkan pengalaman teman-teman yang saya lihat, perhatikan, itu anak-anak harus dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Guru juga harus Mhm. memiliki metode, cara, dan juga pendekatan agar bisa membuat anak-anak lebih menyenangkan, lebih tertarik, aktif, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan formatif dengan baik, Bapak. Oke, berarti pembelajaran yang menarik, mengasihkan, dan menyenangkan ya. Iya, Bapak. Nah, pembelajaran yang seperti itu menurut Pak Eri bagaimana? Menurut saya, eh, gimana ya, Bapak? Kalau menurut saya itu sangat sulit. Bagi saya pribadi itu sangat sulit. Karena untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, kita tidak bisa langsung dalam waktu satu hari mewujudkannya. Jadi membutuhkan berbagai macam persiapan-persiapan agar bisa terlaksana dengan baik. Jadi intinya ada ada waktu yang relatif panjang Pak Eri ya, seperti Ada itu waktu, ya. Bapak. Benar, benar, benar sekali, Bapak. Hmm. Eh, Kalau seperti itu Pak Eri ya, di mana guru hanya bisa mengarahkan dan mengobservasi, juga mendampingi saja ya, Mm-mm. untuk bisa membuat pembelajaran menarik dan menyenangkan itu. Sekarang bagaimana cara untuk merealisasikannya Pak Eri? Untuk merealisasikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga membuat aktif di dalam pembelajaran, itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang dan juga beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru. Misalnya, kita harus menggunakan asesmen diagnostik, Bapak. Setahu saya itu untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Yang kedua, guru juga harus menyiapkan metode-metode pembelajaran yang baik selama jenjang waktu tertentu dan juga harus diadakan evaluasi secara berkala. Gitu, Bapak. Oke, menurut pandangan Pak Eri ini tentang pembelajaran peserta didik Pak Eri di kelas ya, itu kira-kira untuk saat ini berada pada level berapa jika level 1 sampai 10 Pak Eri? Menurut saya Bapak, dari level 1 sampai 10 siswa saya itu masih berada di level 5 Bapak. Jadi motivasi yang Hmm. sangat rendah itu membuat saya menilai mereka masih berada di level 5. Oke Pak Eri ya, di level 5. Pak Eri ingin mengkondusifkan pembelajaran. Kira-kira keinginan Pak Eri itu di level berapa? Saya inginnya meningkatkan ke level antara 7 atau 8 Bapak, sehingga kita bisa aktif dalam pembelajaran dan juga guru menjadi nyaman dalam memberikan materi. Gitu. Iya, iya, iya. Untuk berada pada level 7 atau sampai dengan 8, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, sebagai guru, layaknya Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan sistem AMONG kepada
peserta didik. Hmm. Namun sebelum menerapkan hal tersebut, kita juga harus tahu kebutuhan belajar murid itu seperti apa melalui asesmen diagnostik. Itu tadi Bapak. Dan juga Iya. secara berkala selain kita juga memberikan motivasi, memberikan dukungan dan semangat bagi anak untuk belajar, kita juga harus memberikan evaluasi kepada anak-anak. Jadi pada saat setelah pembelajaran, kita ngasih Hmm. stimulus, rangsangan-rangsangan berupa pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang bisa dapat kamu simpulkan? Gitu, Bapak. Oh gitu, iya 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 iya. Langkah-langkah apa yang dilakukan agar mengetahui tentang karakter-karakter dari anak-anak seperti itu, Pak Eri? Eh, Sebetulnya kalau saya berjalan sendiri untuk mengetahui karakter anak itu kesulitan Bapak, jujur kesulitan. Makanya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya mulai dari guru BK, kemudian wali kelas yang mengetahui siswanya seperti apa, kemudian juga orang tua, termasuk juga itu di dalamnya guru-guru yang pernah mengajar di kelas tersebut. Selain itu, selain bertanya kepada pihak yang bisa berkolaborasi dengan kita, saya juga membaca dari nilai rapot yang tersedia. Jadi kita dilihat mana ini keunggulannya anak, kemudian anak ini perlu ditingkatkan di nilai berapa gitu, Bapak. Menurut Pak Eri, bisakah hal itu dilakukan? Oh, tentu bisa, Bapak. Saya yakin sangat bisa dengan berbagai macam persiapan dan bantuan dengan teman-teman secara berkolaborasi, saya yakin itu bisa terwujud, Bapak. Oke, kira-kira nih, seperti apa itu Pak Eri? Bentuknya? Bentuknya, jadi yang pertama yang akan saya lakukan itu akan bertanya kepada teman-teman dulu. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK untuk asesmen diagnostis dan juga bersama dengan orang tua. Setelah mendapatkan hasil tersebut baru saya akan action di dalam pembelajaran dan saya akan mengajar menerapkan berbagai macam metode yang menyenangkan berdasarkan hasil kebutuhan belajar anak ini tipenya visual, audio atau kinestetik. Lalu saya akan menjelaskan kepada anak seperti ini seperti itu dan membuat anak sebisa mungkin student center, pembelajaran student center. Itu, Pak. Iya. Kapan itu bisa dilaksanakan menurut Pak Eri? Menurut saya kalau dalam waktu minggu-minggu ini saya kira masih belum bisa dilakukan karena pembelajaran masih belum Oke. kondusif. Nah, itu insya Allah di minggu depan atau mungkin di minggu depannya lagi akan saya lakukan, Bapak. Iya, iya. Oke, oke, oke. Tak terasa waktu kita sudah tinggal sedikit ini Pak Eri ya. Ini apa? Baik, dari pertemuan hari ini, apa yang didapat oleh Pak Eri? Alhamdulillah Bapak, setelah di coaching bersama Bapak Susanto, saya merasa tercerahkan. Yang mana saya sudah tidak kebingungan lagi bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga membuat kelas itu lebih kondusif. Insya Allah saya akan bisa menerapkan berbagai macam penilaian asesmen diagnostik terlebih dahulu dan juga berbagai macam metode pembelajaran di dalam kelas, Bapak. Oke, Pak Eri, waktu kita sudah habis dan kita bisa bertemu kembali di minggu depan Baik, Bapak. untuk mengetahui cerita hasil pelaksanaan pembelajaran yang Pak Eri rencanakan sehingga murid itu menjadi senang, tertarik, dan asik dalam belajar. Itu. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan Pak Eri ya. Saya tunggu ya. Terima kasih balik juga Bapak. Siap, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.